nggak ikut kelasnya, jadi mereka mau gak mau ikut kelas sampai akhir. Berarti di belakang Lina ada yang bantu timnya? Ada. Berapa orang? Kalau sekarang itu volunteer ada 25 orang. Hah? 25 orang? Iya. Banyak banget, ngapain? Itu kan ada medsos, editor, kemudian juga ada tarbiyah, ukhuwah, ada... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaihi warahmatullahi wabarakatuh. Teteh siapa namanya nih? Salam, Lina. Lina siapa? Lina Budiarti Yusuf. Lina Budiarti. Ustazah bukan? Teteh aja. Oh, teteh. Masih kecil kok teteh. Nah, ini alhamdulillah di depan saya ada Teteh Lina. Panggilannya Lina ya? Iya. Asli Bandung. Iya. Oh, berarti orang Sunda. Betul. Sunda pisan. Iya, Sunda pisan. Katanya orang Sunda nggak bisa ngomong F ya? Bisa. Hah? Bisa. Coba fitnah gitu. Fitnah. Oh, itu bisa. Kok si itu Erik kok nggak bisa ngomong fitnah, ngomongnya fitnah gitu. Ini apa namanya, Lina ini yang waktu kemarin acara Fitra Fest jadi MC ya. Wih, keren ya. Belum pernah nonton soalnya belum rilis ya videonya. Iya. Nah, kemarin Lina bersama dengan teman-teman dari Manusia Cahaya jadi MC di acara Fitra Fest tanggal 13 September ya 2024 ya. 13-14. Alhamdulillah. Ini saya ceritanya dihampiri nih sama Lina nih, dibawa sama teman-temannya no. Teman-teman Manusia Cahaya no. Katanya nih apa namanya, Lina ini selebgram ya? Alhamdulillah. Kata orang sih gitu ya. Hah? Oh, ustazah. Ustazah juga, selebgram juga. Oh, berarti ustazah. Oh, berarti ustazah selebgram. Insya Allah. Sama TikToker ya berarti ya? Hah? Insya Allah. Benar, woi. Jadi konten-konten apa yang dibikin sama Lina di IG? Di Instagram sama di TikTok itu lebih ngebahas fikih. Fikih? Ada fikih umum. Sebenarnya yang basic-basic aja kok. Terus juga ada lebih ke fikih wanita dan spesialnya di fikih darah wanita. Fikih darah wanita. Betul. Maksudnya datang bulan? Sebetulnya bukan cuma haid aja yang dibahas karena di dalam fikih ada 3 macam darah yang keluar dari farji wanita kok. Jadi bukan cuma haid, ada namanya nifas sama istihadah. Oh iya. Boleh nggak dijelasin satu-satu? Boleh. Buat pemirsa nih. Ini ternyata kecil-kecil ahli fikih wanita nih. Masya Allah. Amin. Coba. Yang pertama ada haid. Kalau haid mungkin yang udah biasa kita pahami ya, bahwa itu keluar setiap bulannya kalau umumnya, tapi sebetulnya beda-beda setiap kasusnya gitu. Ada yang 4 bulan sekali, yang 2 bulan sekali, bahkan ada yang satu tahun sekali gitu. Pada intinya haid itu adalah darah yang keluar dari farji wanita dari usia minimalnya itu 9 tahun kurang 16 hari hitungan hijriah. Kemudian tanpa disertai penyakit, dia tuh karena kodratnya. Kemudian juga di masa-masa tertentu gitu. Jadi ada masa minimalnya, ada masa maksimal, dan ada masa rata-ratanya kayak gitu. Masa maksimal itu maksudnya gimana? Jadi, ini periodenya? Gitu. Jadi bisa dikatakan haid yang mana tidak melebihi 15 hari. Itu, tapi kalau misalnya lebih dari 15 hari itu sudah termasuk kepada istihadah, dan ketika misalnya sudah keluar istihadah itu, maka dia tetap wajib melaksanakan sholat walaupun keluar darah. Gitu. Dan itu pun ada hitungan tertentu. Nah, ini yang aku bahas di konten-konten aku, karena ada rumusnya kok. Jadi orang tuh banyak salah paham karena mikirnya bahwa enggak, istihadah itu ternyata yang dari hari ke-16, padahal nggak kayak gitu. Itu ada hitung-hitungannya. Sampai 15 hari masih dihitung sebagai mens. Kalau dia memenuhi syarat haid, tapi kalau misalnya tidak, bisa jadi bisa jadi haidnya itu cuma 7 hari, bisa jadi haidnya itu cuma 4 hari. Itu bagaimana kasusnya? Berarti dilihat dari dia sudah memenuhi syarat untuk sebut mens apa bukan? Iya, gitu ya? betul. Iya ya, memang jadi kan ada beberapa perempuan yang istilahnya tetap mengeluarkan darah tapi sebenarnya bukan mens gitu ya. Dan itu tuh belum banyak perempuan yang melek. Jadi ya pahamnya ya kalau keluar darah berarti itu haid aja, akhirnya ninggalin sholat, padahal seharusnya dia nggak boleh ninggalin sholat kayak gitu. Jadi ini tuh berkaitan banget kok, makanya kenapa dibahas dan urgent banget untuk perempuan, dan ini tuh wajib fardu ain untuk perempuan mempelajari ilmu ini gitu. Kalaupun kita nggak mempelajari itu tuh sama aja kayak ninggalin sholat, dosa hukumnya untuk kita. Jadi sewajib itu. Karena itu berkaitan dengan
sholat, dengan puasa, baca Quran. Berarti kalau perempuan yang sedang istihadah itu boleh nggak pegang Quran? Boleh, baca Quran boleh. Tetap boleh. Iya, justru wajib sholat, wajib puasa, dia tetap wajib gitu. Oke. Tadi saya dengar Lina bicara bahwa ada perempuan yang sudah bisa mens ketika usia dari berapa? 9 tahun. 9 tahun kurang 16 hari hitungan Hijriah. Itu kalau di Masehikan sekitar 8 tahun 8 bulan lebih 10 hari. Itu anak perempuan sudah bisa mens umur segitu? Iya. Kalau dalam fikih. Pernah dengar nggak Nabi dituduh? Nabi dituduh nih. Kasusnya khusus yaitu pernikahan Nabi dengan Aisyah. Betul. Di situ Aisyah kan dikatakan dinikahi usia 6 tahun. Berumah tangga umur 9 tahun. Berarti kalau 9 tahun bisa jadi dia sudah mens. Bisa jadi. Sudah akil balik berarti. Iya. Dan bisa terjadi di perempuan di Indonesia. Iya, bisa jadi. Yang tadi bilang 9 tahun itu untuk perempuan Indonesia. Iya. Dimanapun. Dimanapun, seluruh dunia. Iya. Nah, apalagi kalau Aisyah kita tahu bahwa dia adalah bangsa Arab. Betul. Yang sebenarnya dia ngikut rasnya ras Kaukasoid. Oke. Ya, ras Kaukasoid itu seperti ras orang bule, orang barat. Apalagi dia tinggalnya di tempat yang temperaturnya panas. Oke. Apalagi dia dietnya, makanannya juga tertentu sehingga bisa membuat wanita atau perempuan muda cepat akil balik gitu. Oke. Ya. Di Indonesia juga bisa terjadi kan? Bisa jadi. Ya, tolong nih perhatikan nih. Ini yang ngomong yang tahu fikih nih, tahu fikih darah wanita. Berarti berdasarkan usia, berdasarkan makanan, berdasarkan tempat dia tinggal, berdasarkan ras juga, ya. Bahkan kalau Indonesia ini kan ras Mongoloid, ya. Contoh, seperti Lina nih, badannya segini nih, ya. Mungkin lebih kecil daripada orang ras Kaukasoid. Iya, betul. Gitu. Tapi sebenarnya juga bisa datang bulan pada usia muda seperti iya, tadi. betul. Ya. Kalau di ilmiahnya itu pubertas dini namanya. Oh, pubertas dini. Iya. Oke. Terus masalah-masalah yang tadi darah wanita itu ternyata juga penting dibahas supaya wanita-wanita Muslim juga tahu dia bisa membedakan ini datang bulan atau bukan. Betul sekali. Karena ada hubungannya dengan sholat. Iya. Gitu kan? Nah, itu berarti penting nih ya. Bisa dijelasin sedikit lagi nggak dari yang tadi udah dijelasin? Kira-kira apa sih yang harus diperhatikan oleh wanita Muslim supaya berhati-hati? Gitu. Supaya mungkin paham ya betapa pentingnya ilmu ini gitu ya. Sebetulnya tanpa kita sadari kita tuh udah sadar ilmu haid ini tuh berkaitan dengan berbagai macam aspek ibadah kok. Kita udah sadar sebagai perempuan kayak kalau lagi haid gak boleh sholat, kalau lagi haid gak boleh puasa, itu secara gak sadar kita udah tahu gitu. Kalau haid itu berkesinambungan dengan berbagai ibadah yang udah biasa kita lakukan gitu kan. Nah, cuma karena sedikitnya ulama, mungkin benar-benar jarang banget ya ulama yang membahas terkait fikih haid ini, jadinya masyarakat itu salah paham. Yang mana kan masyarakat ini tuh ya sebagai muqallid ya, atau orang yang ikut-ikutan pada ulama gitu kan. Nah, karena sedikitnya orang yang membahas ini, akhirnya pun aku cobalah gitu mengkontenkan supaya bisa jadi syiar gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya MC atau ustazah ini? Ini MC kok bisa tahu fikih gitu ya, gimana ceritanya? Belajarnya di mana? Waktu itu aku di pondok, lebih tepatnya mulai belajar fikih haid itu waktu kelas 3 SMA. Karena memang fikih haid ini termasuk salah satu ilmu yang gak mudah kok. Kan ilmu agama itu luas ya. Ada hukum waris dan sebagainya, itu salah satu hal yang gak mudah gitu untuk dipelajari. Karena ada rumus-rumusnya itu, ada perhitungannya. Nah, dikasihnya untuk dipelajari itu di kelas 3 SMA. Kemudian setelah itu aku coba kontenkan di 2023. Loh, kok ternyata banyak ya yang belum aware, belum melek sama hal ini. Akhirnya aku memperdalam dan aku pergi ke Jawa Tengah untuk menemui guru aku. Jadi aku belajar lagi di sana untuk menamatkan satu kitab namanya Ibanah wal Ifadhah. Itu tuh kitab, salah satu kitab fikih darah wanita yang paling dasar kayak gitu. Nah, kemudian juga di sana tuh sekitar 12 hari karena aku kan mempertimbangkan sama kegiatan lain gitu ya Pak. Dan alhamdulillah dari situ aku ambil sanad gitu ke guru aku. Jadi minta ridho, minta persetujuan. Ijazah. Iya kayak tapi secara lisan. Iya, lisan. Oke, terus
ada secara tertulis itu ijazah udah belajar ibadah wal ifadah kayak gitu ya. Yeah. Kemudian juga minta keridhoannya, ini boleh nggak kalau di share gitu, di kontenin. Tapi kalaupun misalnya ada pertanyaan yang belum saya pahami gitu, saya nggak akan berani jawab kok. Jadi harus tetap dipastikan ke guru saya gitu. Terus termasuk ini juga nggak fikih, kan tadi kan fikih darah wanita. Wanita istilahnya kan yang dibahas kan pasti wanita yang belum menikah dan yang sudah menikah. Nah, kalau yang sudah menikah dipelajarin juga di kitabnya itu. Iya, jadi sebetulnya nggak hanya yang udah menikah atau yang belum menikah, itu emang general aja perempuan. Bukan, maksudnya kalau yang sudah menikah nanti aturannya dengan suami bagaimana? Oh iya. Apakah istifadah itu boleh berhubungan intim? Iya betul. Itu dibahas juga. Iya dibahas juga. Nah ini kan berkesinambungan juga dengan pernikahan ya kok. Karena kan kalau seperti yang kita tahu gitu, kalau lagi haid kan tidak boleh, mohon maaf ya, berhubungan badan dengan suaminya gitu. Namun ketika istihadah itu boleh. Nah ini ada kejadian nyata. Dan ini tuh jadi bikin aku lebih melek lagi. Oh ternyata sebahaya itu kalau kita nggak paham ya kok. Jadi ada kejadian. Sorry, istihadah itu tadi bisa sampai berapa lama? Itu tidak terbatas. Jadi bagaimana case-nya? Itu bisa ditentukan. Oh sesuai rumus kamu istihadahnya berhenti di hari sekian ya. Gitu. Itu bagaimana case perempuannya, karena setiap perempuan itu punya case beda-beda. Pada saat dia mengeluarkan darah, kan berarti perempuan itu nggak tahu ini darahnya darah haid atau bukan. Gimana ininya menentukannya? Jadi lebih mudah untuk menentukan mana haid mana istihadah itu dari rumus. Rumus? Oh rumus hitung hari ya? Iya. Rumus-rumusnya. Siklus maksudnya? Sok tahu banget ya gue ya. Ada siklus yang 28 hari itu? Iya gitu. Bener kan 28? Iya. Bukan 30? Normalnya. Oh normalnya? Iya. Umumnya. Ya. Ternyata ada ilmunya ya? Iya gitu betul. Ya? Berarti itu bukti bahwa di dalam Islam itu hal seperti itu aja bisa menjadi ilmu. Betul. Ya kan, karena ada urusannya dengan ibadah. Betul. Ya, sholat dan sebagainya. Berarti kan menurut Lina hal tersebut buat wanita itu penting gitu ya. Buat wanita muslim maksudnya. Betul. Penting kan berarti penting banget. Penting banget. Betul. Berapa persen kira-kira wanita yang kena istihadah itu? Wah, kalau istihadah tuh nggak bisa diperkirakan ya kok. Karena nggak yang udah nikah, nggak yang belum nikah, itu kita semua berpotensi untuk mengalami. Makanya kenapa ya sewajib itu untuk kita pelajari. Nah gitu. Terus penyebabnya kira-kira apa wanita bisa begitu? Mungkin ada penyakit, mungkin juga gangguan hormon, kemudian juga kalau yang udah menikah nih, itu berpotensinya sangat besar. Karena dia, mohon maaf, udah berhubungan gitu kan, kemudian juga KB, melahirkan dan sebagainya. Ya. KB juga bisa? Iya. Gitu. Selain itu, 3 itu? Ada lagi? Dari psikis bisa nggak? Stres. Stres bisa? Iya, stres gitu. Kalau belum gajian gitu ya? Bisa kok. Bener ya? Bisa. Gue nebak-nebak doang padahal. Kebanyakan teman-teman aku yang datang untuk menanyakan siklusnya itu ketika dia skripsian kok. Karena bener-bener stres itu. Lagi bikin skripsi, stres. Kok aku bisa ya keluar darahnya itu sekian hari gitu. Ada satu lagi yang tuh? bisa bikin perempuan istihadah. Gimana tuh? Nonton video donditan. Lah, kemarin ada ibu-ibu, dari kalangan Kristen nonton video donditan, stroke mata. Serius kok? Serius, karena bisa? Dia ngaku dia stres. Ya Allah. Dia stres, dia nggak bisa ngomong ke suaminya, dia nggak bisa ngomong ke saudara-saudaranya. Ditahan ditelan sendiri, stres sampai stroke mata. Ya Allah. Berarti kalau orang stres, stroke mata, stres kan juga bisa istihadah juga dong berarti. Betul ya Allah ya Rabb, udah tahu ya. Bener nggak? Ya Allah ya Rabb. Kan karena stres bisa menyebabkan istihadah juga kan. Betul. Berarti wanita Indonesia kalau nggak mau istihadah berarti nggak boleh stres ya. Jadi dari orang bikin skripsi dia ada bisa jadi. Jadi salah satu penyebab, karena istihadah itu adalah darah yang keluar dari farji wanita yang tidak memenuhi syarat haid dan nifas. Jadi itu tuh bisa dari beberapa penyebab gitu loh. Terus cara menyembuhkannya gimana? Kalau misalnya memang penyakit itu bisa konsul langsung ke ke dokter gitu. Karena kalau ini aku nggak memahami ya, bukan ahlinya gitu loh, tidak berkapasitas lah. Jadi
kalau itu mungkin bisa dikonsultasikan. Tapi kalau dari segi fikih hanya hitung-hitungan aja sih yang sejauh hitung-hitungan ini. hari. Oke. Gitu. Maksudnya kayak oh ini mana istihadah, mana haid gitu. Kalau untuk cara menyembuhkannya sejauh ini aku belum. Oke. Tapi kalau misalnya yang istihadah gara-gara nonton video Nolitan, itu gampang nyembuhinnya. Oh gimana tuh? Asyhadu gitu. Bener gak Dan? Iya. Lah buktinya setelah asyhadu di sini dia nggak stroke mata lagi. Oh gitu. Oh, bener. Jadi cerita bener orangnya datang ke sini. Oh ya Allah. Ngaku di depan kita. Barokah. Oh iya ya Allah. Gitu ya. Waduh. Jadi tadi apa darah haid, terus kemudian nifas, dan kemudian istihadah. Betul. Istihadah itu kalau di dalam bahasa apa medisnya apa sih? Pendarahan ya? Iya. Iya, pendarahan. Tapi bukan keputihan itu. Bukan, beda nah keputihan lagi. itu beda lagi kok. Kalau keputihan itu beda warnanya sama haid. Kalau tahu banget ya darah maksudnya darah haid, nifas, istihadah itu ada 5. Apa tuh? Tingkatannya tuh dari paling atas ada hitam, kemudian merah, coklat atau orange, pirang dan sebagainya, terus kuning dan keruh. Oh, kuning biru ya? Enggak ada dong, kan bukan darah biru. Kirain warna-warna. Terus? Tapi kuning dan keruh ini tuh kalau misalnya di awalan siklus munculnya, dia tidak termasuk kepada darah, tapi termasuk pada keputihan. Namun kalau misalnya keluarnya di akhir, itu bisa termasuk kepada darah. Dan hukumnya haid itu ketika memenuhi syarat juga, kayak gitu. Ya. Jadi kan yang sebenarnya yang perlu diperhatikan ketika seorang wanita tahu ini darah mens atau bukan, berarti sebenarnya kalau bukan dia tetap terbebani dengan kewajiban sholat. Betul. Gitu kan. Kalau istilah dalam fikihnya itu ada. Nah itu kalau ke dokter aja tuh dokter tahu kan harusnya kan. Nah kalau misalnya wanita ini nggak tahu nih ini darah mens apa bukan nih. Kalau dia ke dokter bisa dihitung, bisa ditentukan itu darah mens atau bukan. Sebetulnya kalau ilmu ilmiah atau dari dokter sama dari fikih itu nggak bisa dicampur adukan karena bisa jadi kemungkinan besar perkiraan dokter yang salah. Kecuali kalau misalnya dokternya udah menetapkan oh ini darah itu berasal dari penyakitmu yang ini nih. Kalau misalnya berasal dari penyakit kan tadi definisi haid sendiri aja tuh darah yang keluar tanpa ada penyakit, tapi memang karena kodratnya. Jadi kalau dari penyakit itu tidak memenuhi syarat, pada akhirnya dihukum istihadah. Gitu. Tadi kan bilang istihadah itu juga bisa berasal dari gangguan hormon ya? Iya betul. Padahal kan haid juga kan sebenarnya kan karena memang siklus perubahan hormon juga. Iya. Sama-sama hormon nih. Iya. Tapi, ya mungkin kan kalau siklus haid kan emang sudah apanya ya? Emang udah ketetapannya seperti itu gitu. Sudah rutin lah siklusnya. Nah, iya sudah fitrahnya. Ini yang di luar rutinnya itu. Iya. Begitu. Kenapa kok tertarik ngomongin masalah darah wanita? Karena yang pertama jarang aku perempuan juga kan. Ya, aku harus perempuan. wajib mempelajari. Kemudian ternyata setelah nyoba share gitu ke teman-teman, wah ternyata banyak nih yang belum tahu. Akhirnya malah membludak banyak pertanyaan dari teman-teman. Kok siklus aku gini ya, ini nih gitu kan. Aku harus jadi pada konsultasi dong? Iya banyak gitu kan. Wah aku belum sepaham itu nih sama pertanyaan mereka. Karena aku ternyata setelah konten itu jadi ngebuka persoalan di masyarakat. Oh akhirnya aku maulah mempelajari lebih dalam gitu loh. Untuk menjawab pertanyaan mereka. Dan aku juga jaga-jaga aku gak mau ngalamin tapi takutnya gitu kan seperti Alhamdulillah itu. Juga ya. Jadi buat para pemirsa yang misalnya di masjid ada majelis taklim, ibu-ibu yang pengen tahu tentang darah wanita bisa ngundang Ustaz Jalina gitu ya. Begitu ya. Kita belajar bareng aja. Oh, belajar bareng. Waduh, merendah terus. Nah, ceritanya dari Instagram itu atau TikTok orang banyak bertanya, itu kan malah membuat Lina juga jadi tambah belajar lagi kan. Jadi ke-trigger buat ternyata ada ya yang mengalami kasus ini gitu kan. Gimana nih dalam segi fikihnya, akhirnya aku pelajari lebih dalam. Ya. Sampai sekarang masih belajar atau? Sampai sekarang masih belajar. Karena dari banyak kasus itu udah tahu. Ya, karena nggak bisa cuma setahun 2 tahun. Karena Imam siapa ya? Kok aku lupa? Imam Ahmad itu 9 tahun mempelajari ilmu. Oh iya? Iya. Oke. Kurang lebih 9 tahun. Lebih dari 9 tahun. Kalau Mama Dede malah nggak pernah ngomongin? Atau pernah ngomongin juga? Bukan, iya beda ini ya. Beda jurusan?
umum. Oh, fikih umum. Iya. Ya beda jurusan gitu lah ya. Oh, kayaknya kemarin salah kok jadi MC harus jadi pemateri kok. Iya Masya ya, Allah. harusnya jadi pemateri ya. Perempuan kok. Iya, Masya Allah. harusnya kemarin. Iya, kemarin waktu jadi MC jadi nggak ngomongin istihadah ya. Insya Allah. Nggak nyambung kok. Ya, tapi nggak apa-apa kan, ini kan ilmu ya. Iya. Ilmu buat wanita-wanita muslim penting juga. Iya, tapi selain muslimah sih, muslim juga harus ini. Nah, balik lagi tadi cerita yang aku belum ceritain. Ini kisah nyata. Ada seorang wanita yang hormonnya tuh stabil, kemudian juga haidnya juga normal sebelum dia nikah. Kemudian setelah menikah, tiba-tiba hormonnya tuh berubah drastis. Pada akhirnya dia mengeluarkan darah selama 1 tahun full. Terus-terusan. Iya. Oh. Nah, itu kan selain berpengaruh sama ibadahnya, dia berpengaruh banget sama psikisnya. Karena Iya. kan stres gitu kok darah keluar Setahun. terus gitu. Iya, Oh, ini oke. 365 hari gitu kan ya kok, kurang Terus? lebih mungkin segitu. Terus Terus? kemudian karena dia belum memahami ilmu ini, pada akhirnya dia menganggap semua darah yang keluar dari vagina itu adalah darah haid. Akhirnya mohon Jadi nggak maaf, sholat. kemudian juga tidak memberi jatah untuk suaminya Oke. gitu kan, sampai akhirnya kalau nggak salah ya dari cerita ini tuh suaminya akhirnya berpaling Oh, kayak gitu. Nah ini yang harus disalahkan siapa gitu ya, nggak bisa salah satu, dua-duanya salah. Dia nggak ke dokter? Kalaupun ke dokter kan ya tadi dokter tuh hanya memperkirakan ini apakah dia penyakit apa gimana gitu. Jadi dokter nggak bisa menghukumi ini mana darah haid mana darah istihadah secara tepat kayak gitu. Kemudian juga setelah itu gitu ya yang disalahkan itu ya dua-duanya sebetulnya, karena sebagai istri, sebagai perempuan terutama dia tidak mempelajari atau tidak mempersiapkan ilmunya. Kemudian juga yang jadi suami dia tidak mempersiapkan ilmu untuk membimbing istrinya. Kayak gitu. Jadi ya kedua-duanya ya, suami istri betul. juga memang harus tahu. Iya masalah betul itu ya. banget. Makanya kalau jadi orang Islam itu kan tetap harus belajar. Iya. Sampai mati lah belajar, Iya. ya. Ya kalau misalnya yang fikih udah belajar, akidah udah belajar, Qur'annya juga tetap belajarin. Iya betul. Ya. Berarti Terus, memang ya istilahnya ilmu ini juga bisa menyelamatkan rumah tangga berarti. Iya betul banget, karena berkaitan dengan ibadah pernikahan. Seperti itu. Cuma yang banyak belum aware itu gara-gara ada redaksi seperti ini kok di masyarakat. Katanya, kan aku haidnya masih normal, nggak apa-apa kalau nggak tahu nggak dosa, katanya kayak Terus? gitu. Padahal kalau kita nggak tahu itu dosa kok. Karena kenapa? Karena kita punya kesempatan untuk mencari tahu. Apalagi sekarang kan teknologi canggih ya. Yeah. Kita bisa belajar secara daring gitu kan. Kalaupun misalnya kita belum bisa menyamperi ulama atau guru gitu kan. Seperti apa yang aku lakukan kemarin ke Jawa Tengah. Secara daring atau misalnya bertanya kepada teman yang memiliki guru, ya minimalnya seperti itu. Minimalnya tuh untuk paham apakah ibadah kita sah atau tidak aja. Nah, jadi hanya ada 2 golongan yang ketidaktahuannya tuh diampuni sama Allah SWT. Yang pertama itu mualaf kok. Waduh. Iya, tapi ketika udah jadi muslim ya dia terhukumi tetap harus wajib. belajar. Iya betul. Terus Kemudian yang kedua adalah orang yang tinggal di tempat terpencil, benar-benar oke. dia nggak bisa dapat sinyal, nggak ada toa masjid yang kedengeran gitu, atau akses komunikasi, buku apapun itu dia nggak tahu. Ya kayak Tarzan lah ya kurang lebih hidupnya gitu. Nah kan kita tidak termasuk keduanya gitu kalau untuk muslimah sejari lahir gitu kan ya. Nah kemudian tidak bisa membenarkan alasan seperti itu, kayak kalau nggak tahu nggak dosa, ya kalau nggak tahu dosa karena kamunya nggak mau nyari tahu. Kecuali kalau udah nyari tahu udah mentok banget, kita nggak paham-paham, akhirnya kita hanya mempertanyakan ini hukumnya gimana ya, sah atau nggak, udah gitu. Nah kalau udah bersikeras berusaha keras untuk mempelajari, kemudian kitanya mentok banget, ya kayak gitu dimaafun. Gitu. Ya. Jadi memang ini penting ya. Iya. Bukan karena nggak tahu terus merasa fine-fine aja. Gitu. Ada ceritanya, ilmunya ada gitu. Iya. Ya mungkin sama juga halnya dengan fikih sholat. Iya betul. Fikih sholat kan kita juga memang harus cari tahu. Iya betul. Ya kan? Nanti jangan sampai giliran ada bilangnya saya nggak tahu. Iya, Jangan gitu. iya betul banget. Ya kan? Asal mulanya kenapa ada istihadah, kenapa ada hukum ini tuh ada di sebuah hadis dikatakan kok. Jadi namanya itu Fatimah bintu Abi Hubesh.
bertanya ke Rasulullah. Iya, jadi dari Siti Aisyah, Jat Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, "Ya Rasulullah, ini imru'atu stahadu fala athur." Kata Fatimah bintu Abi Hubaysh, yang artinya, "Ya Rasulullah," jadi curhat dulu gitu. "Saya ini perempuan yang terus-menerus mengeluarkan darah." Terus kemudian bertanya, jadi nggak suci-suci ya Rasulullah, nggak berhenti-berhenti. Kemudian bertanyalah, "Afa ada ussalah?" katanya. "Apakah saya harus meninggalkan sholat?" Nah, itu yang jadi pertanyaan karena darahnya terus-menerus keluar gitu kan. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lah," katanya, "jangan ninggalin sholat kamu," gitu ya. Kalau mungkin bahasa kita ya. Innama dzalika. Bahasa Arab sih. Itu hadis kok. terus. Oh iya, mondok ya, lupa gua. Terus? Innama dzalika ya'rikun katanya. Walaisa bil haidah. Jadi itu tuh bukan haid, itu tuh istihadhah. Airkun ini bahasa lain daripada istihadhah. Kemudian ketika datang darah di masa haid, maka ya kamu tinggalin sholat. Tapi ketika misalnya keluar darah pada masa di luar masa haid gitu, maka kamu harus bersuci, kemudian kamu laksanakanlah sholat. Nah, yang jadi pertanyaan di hadis ini kan tidak dirincikan di dalam sebuah hadis ya, yang mana kan kita perlu para mujtahid ya kok. Kayak kita butuh ulama karena sebatas mukhalid kayak kita tuh berkapasitas banget ya pikirannya. Kemudian lahirlah hukum rumus-rumus yang menentukan mana masa kita mengeluarkan darah haid, mana masa kita mengeluarkan darah istihadhah kayak gitu. Berarti ketika seorang wanita sedang istihadhah, berarti dia juga setelah selesai haidnya dia harus bisa menghitung sendiri. Iya, supaya gitu. dia juga bisa mandi junub. Betul. Iya, dan walaupun ini masih mengeluarkan darah, tapi dia tetap harus mandi junub. Betul. Dan melaksanakan sholat. Dan ini pun mandi wajibnya tuh ditentukan kapan sahnya mandi wajib tuh. Itu karena kan ada perhitungannya tadi kok. Nah, dari perhitungan itu ada kayak semacam kemudahan atau mungkin beda sehari 2 hari gitu. Apanya? Untuk mandi junubnya itu? Itu ada Ada maksimalnya gitu. Toleransi gitu. Untuk menunda mandi wajib maksudnya. Iya. Oh, nah ini yang sering banget terjadi di perempuan adalah menunda mandi wajib. Itu tuh dosa. Dosa. Kenapa? Karena secara tidak langsung kita tuh menunda-nunda sholatnya. Jadi kan berpikir, kan kalau misalnya belum mandi wajib nggak wajib sholat. Nah, justru dihitung suci itu saat dia sudah tidak benar-benar tidak mengeluarkan darah, bukan sesaat dia sudah mandi wajib kayak gitu. Tapi kasusnya ketika seorang wanita yang istihadhah tadi itu. Nah, kalau misalnya istihadhah itu ini kita bahas dulu yang haid ya kok. Kalau misalnya haidnya itu terputus-putus dalam artian misalnya dari hari ke-5, ini normalnya apa ya? Rata-rata yang dialami oleh wanita. Ketika hari ke-5 sampai hari ke-7 tuh kadang ada nggak ada gitu. Ada dan tiada maksudnya. Enggak ada. Ada dan tiada. Oh iya, kayak lagu ya. Ada lagu. Terus? Ada darahnya nggak ada. Ada darahnya gitu. Ini gimana nih gitu kan? Kadang orang tuh ninggalin sholat atau menunda mandi wajib sampai akhirnya betul-betul bersih. Nah, kalau itu boleh ditoleransi. Tapi kalau misalnya betul-betul bersih itu tidak ditoleransi kayak gitu. Kemudian kalau misalnya istihadhah kayak gimana? Nah, ini ada perhitungannya. Sampai mana batas kamu menunda mandi wajib tersebut? Karena kan darahnya keluar terus ya. Nah, terkecuali kalau misalnya ada juga istihadhahnya itu yang nggak dari awal siklus. Ini ada juga kayak gitu kok. Jadi misalnya diselangi dulu suci, kemudian dia keluar darah lagi. Baru keluar darah. Nggak gitu. Kalau tadi kayak kasus yang 1 tahun gitu. Berarti kan selama setahun ini kan 12 kali sebenarnya dia datang haid sebenarnya kan. Kalau memenuhi syarat. Iya, memenuhi syarat. Anggaplah memenuhi syarat. Berarti kan setiap bulan dia ada siklus haid. Nah, untuk menentukan haidnya ini maksimal berapa hari ada hitungannya? Ada. Nah, berapa hari maksimal? Nah, ini nggak bisa kayak langsung dijelasin kok karena beda case-nya. Gimana kebiasaan haid dia di tahun sebelumnya? Iya. Kita tuh lihat di siklus normal terakhir dia tuh berapa? Ibarat kata misal kalau misalnya istihadhah, ada kan istihadhah tuh banyak macamnya. Kalau yang aku pelajari itu istihadhah taqwa itu istihadhah takmilatut tuhri, kemudian ada istihadhah fi haid dan ada istihadhah fi nifas, itu sekitar 16 macam. Wih, banyak ya? Iya, betul, banyak banget. Nah, itu karena beda-beda case-nya kok. Terus kalau misalnya dia
takotu itu bisa dilihat dari adat haid dia di siklus normal Sebelumnya. terakhir. Misalnya terakhir itu 7 haidnya, kemudian sucinya itu di 23 hari misalnya. Oke. Ya itu bisa ditentukan kayak gitu. Oh, Kamu oke. 7 hari haid, 21 hari istihadah. Itu dokter 7 belum tentu hari. tahu ya? Iya, gitu. Nah, ini yang Atau nanyanya harus ke siapa? Ke ustazah? Yang ya, tahu fikih mungkin ini. yang pertama harus dipelajari sendiri. Oke. Dengan Nomor teleponnya, nomor telepon. Mau nggak nomor telepon dipasang? Tadi IG-nya juga belum dipasang. Tadi IG-nya apa tadi? Nanti sama editornya berkelas. Oh, editor. Oke. Berkelas apa? Berkelas 2, berkelas 3. Terus. Iya, apa tadi ya lupa? Nah, kan apa lupa lu gara-gara lu sih dan tadi apa namanya? Siklus tahun sebelumnya. Oh iya, misalnya bisa 7 hari, 21 hari istihadah. 23 hari 23, sucinya. iya gitu. Kemudian karena darah yang keluar di masa suci itu kan termasuk kepada istihadah karena dia tidak memenuhi syarat haid seperti itu. Ya. Gitu sih. Nah, ini kalau misalnya mau tahu hukumnya lebih detail itu bisa ditanyakan ke yang ahli kayak gitu. Berapa nomornya tadi? Ya enggak. Oh, enggak. Jangan di-spill ya Gimana nomornya. sih, Dan? Lah kan Ini kan buat ini kok keperluan fikih kan, keperluan. iya, maksudnya buat ini aja buat Jangan, keperluan orang misalnya nanya-nanya. Di Sekali. Instagram ada kok. Di Oh, ini aja, nah, di IG-nya apa, kelas IG-nya? online. Apa? Saya punya kelas online. Kelas online. Iya, jadi kan pernah tuh sebelumnya aku live di TikTok gitu kan. Terus yang berdatangan itu orang yang sama karena penasaran sama ilmu ini. Awalnya tuh kan awal-awal tuh bahas tajwid terus fikih umum, terus akhirnya fikih darah kan. Wah, banyak tuh. Kayaknya kita bikin kelas aja deh gitu. Oh, jadi Akhirnya rutin. iya, ada sekarang tuh ada di batch 14 alhamdulillah. Apa tuh? Batch 14 udah Oh, 14 kali online Iya. ngajar di kelas. Iya, OTW Oh. 1000 alumni insyaallah. Masya Allah. Itu kebanyakan yang belajar semuanya laki-laki. Laki-laki. Perempuan atau laki-laki? Perempuan tapi ada juga laki-laki. Ada laki-lakinya? Iya. Laki-lakinya istifahadah gitu. Enggak, mungkin mempersiapkan ilmu sebelum dia berumah tangga ya. Kirain laki-laki istihadah. Si itu Wildan nggak ikut? Enggak ya? Nggak ikut kelas sih si Wildan? Tinggal nanya aja. Lah bukan dia ngikut pakai hijab gitu ntar. Oh ternyata ada kelasnya. Iya. Alhamdulillah. Berarti ada ilmu yang dibagikan ya. Iya, Wah keren. Terus dari kasus-kasus yang pernah didengar sama Lina gitu, ada kasus selain dari yang setahun itu, ada kasus lain yang Ada kira-kira- yang ini yang langsung konsul. Hmm. Nah, kalau ini tuh dialaminya oleh perempuan yang belum menikah. Oh gitu. Iya. Terus ada juga yang udah menikah, dia punya penyakit, nama penyakitnya PCOS kalau nggak salah ya. Apa tuh? Aku kurang paham juga kok. Kalau nggak salah sih ada kista gitu Oh kista. di rahimnya. Terus Nah dari itu, kista juga bisa. iya bisa, kayak gitu oke. kan karena pendarahan itu sampai yang sakitnya hebat banget. Karena kemarin temen aku ini baru masuk IGD dan dirawat beberapa hari dan itu tuh harus ada tindakan operasi. Operasi. Katanya. Oke. Gitu. Itu rumit-rumit sih kok. Kayak kita yang cuma ngitungnya aja gitu. Ngitung gitu. Itu tuh kayak udah pusing banget apalagi ngalamin. Karena kan psikis Iya. ikut kena gitu kan sebagai. Hitungnya aja udah rumit gitu ya, apalagi ngalamin gitu. Iya, betul lah. Ya, berarti kan Lina udah biasa ngitung kan? Iya. Bisa bantu kan orang yang nggak tahu kan? Iya, kalau misalnya masih oke-oke aja nih kasusnya. Kalau yang lebih rumit lagi, ya aku biasanya konsul sama guru Oke. gitu. Tapi juga rujuk ke dokter juga nggak bisa kalau gitu? Iya, aku kayak kalau kata dokter ini dari mana penyebabnya? Oke. Karena kan kalau misalnya dari penyakit, mungkin setiap kayak dokter memperkirakan, nah ini darah tuh dari penyakit kamu nih gitu kan. Ya kalau yang ini bukan. Nah itu juga bisa ditentukan dari situ kok. Oke. Tadi IG-nya apa tadi? Lina Budiarti. Kalau kelas Lina Budiarti. Iya, kalau kelas online-nya _ngaji asik. Oh, _ngaji asik. Pakai asik sih. Karena ngajinya asik, bawa gitu. asik aja. Ada aja ya. Generasi Sekali mil. kok. Hah? Ikutan sekali kalau nggak asik gimana kok? Iya kalau nggak asik gimana dong? Ini, Mel, Diasikin. ini berarti Gen Z ya Mel ya? Iya, aku Gen Z. Gen Z ya? Oh, kalau saya Gen Z. Genset. Gen Z. Nah itu berarti kalau IG itu nanti kalau ada yang mau konsul tinggal DM. Iya, tapi biasanya sama aku nggak dijawab kalau dianya nggak mau belajar. Oh gitu. Iya, jadi Terus? mau nggak mau
ayo belajar dari awal, jangan Oh. cuma mau dapat jawabannya aja. Oh, oke. Aku tuh selalu naruh konsep ini dari kakek aku. Jangan kasih orang lain tuh ikan, tapi kasihnya Oh, kail. oke. Jadi Ya, ya. kalau Bagus, misalnya mau bisa terjawab, ya kamu harus paham sendiri supaya ketika kamu mengalaminya lagi, nggak kamu datang lagi untuk mencari jawaban, tapi kamu bisa mengatasi sendiri karena Oh. udah kamu memahami ilmunya. Gitu. Kalau yang DM-nya mau taruh, dijawab juga nggak? Enggak. Oh, enggak. Kok enggak? Kenapa? Emang nggak buka lowongan apa? Lowongan loker kali ya. Oke, alhamdulillah ya, masih muda udah bisa ngajar ya, ilmunya sudah Alhamdulillah, bermanfaat ya, alhamdulillah. Terus kegiatannya sekarang sehari-hari kerja Fokus. atau cuman ngurusin Instagram atau apa? Konten sama kelas online aja. Terus Oh. kadang ngisi event gitu, Oh, seperti oke. misalnya MC atau speaker kayak gitu ya, freelance lah ya. Oh, freelance, freelance MC. Atau Enggak. freelance ngajar juga? Iya bisa. Oh, oke. Ya, Tadi kalau yang kelas itu tadi pada iuran bayar atau gimana? iya betul. Oh. Karena Berapa sekali bayar? ada ininya, ada tingkatannya. Saya bukan mau ikut, bukan. Pemirsa siapa tahu. Kan Mulai, penasaran pemirsa iya. nanya ya. Itu berapa? Murah banget, nggak sampai seharga bakso. Bakso yang mana dulu nih? Kalau bakso jando kan Mulai Berapa dari dong, berapa 35.000 itu udah include 8 pertemuan. Hah? Iya, Bayar 35.000, udah include 8 pertemuan. 35.000 ikut pertemuan 8 kali. Iya. Ya elah. Jadi dibagi 8 ya, Cuman 4 ribuan? ya. Serius? Tapi masih banyak yang bayar. Sebetulnya bayar di sini tuh selain untuk orang-orang yang terlibat gitu kan ya. Karena kan mereka juga menyumbang tenaga ya kok ya. Iya. Ini juga bentuk namanya tuh pengorbanan. Jadi ketika kita udah ada yang dikorbankan ya komitmen gitu ya. Kita tuh bakal sayang nih aku udah infak masa nggak ikut kelasnya. Jadi mereka mau gak mau ikut kelas sampai akhir. Berarti di belakang Lina ada yang bantu timnya? Ada. Berapa orang? Kalau sekarang itu volunteer ada 25 orang. Hah? 25 orang? Iya. Banyak banget ngapain? Itu kan ada medsos, editor, kemudian juga ada tarbiyah, ukhuwah, ada ada kreatif, ada admin juga. Gitu. Oh, ini berarti serius ini berarti nih. Iya, alhamdulillah diseriusin. Kirain sambilan gitu. Diseriusin. Oh, berarti Amin, mau bikin amin. yayasan? Ya mudah-mudahan ya, insya Allah direzekikan. Mudah kok, insya Allah bikin yayasan Insya gampang. Allah, amin, Bahkan amin. ada kalau mau bikin yayasan, saya ada kenalan, ya notaris. Kalau bikin yayasan untuk keagamaan gratis. Serius kok? Serius. Wah, bisa banget nih ya. Jalan, kebuka jalan. Alhamdulillah. Serius beneran ya. Nanti Bener-bener. kalau udah waktunya mau buka yayasan, kasih tahu nanti saya kasih nomornya. Bismillah, Ya. mudah-mudahan. Tapi alhamdulillah ya, berarti ini serius nih berarti ya. Betul. Dan kalau 35.000 8 pertemuan itu murah banget tuh. Dengan ilmunya ya maksudnya. Seumur hidup ya dipakainya. Seumur hidup. Lah Betul. iya. Enggak, kalau 35.000 bagi 8 kan cuma 4 ribuan ya. Iya, sekitaran ya. Enggak 4 ribuan. Aja kok cengkok. Bukan 4 ribuan tuh dapat apa gitu ya? Iya, iya. Nggak seharga bakso kan kok? Iyalah, ya jauh lah. Mungkin dapat bakso 1 biji gitu Iya. ya. Bukan 1 porsi ya. Iya, betul. Masya Allah. Gitu. Kenapa nggak dinaikin dikit 35.000? Jadi Karena meringankan untuk orang-orang yang mau belajar tapi mungkin masih harus ngumpulin uang. Karena kan Oke. itu mulainya tuh dari usia 15 tahun sampai ke atas. Bahkan ada yang 53 tahun kok Weh, yang ikutan. 53 masih ada yang Iya, udah punya cucu tapi masih punya semangat untuk mempelajari ilmu ini. Oke. Gitu. Keren ya, keren ya. Kalau yang bawa-bawa nggak boleh, tolak gitu ya. Ini mau ngapain bawa-bawa belajar gituan gitu? Buat anaknya kok. Oh, buat anaknya. Iya, iya. Anak perempuannya Tapi maksudnya. ada loh yang konsul, bukan konsul sih, lebih tepatnya nge-DM gitu kan. Seneng sama konten-konten yang dibawain Oh, karena bapak-bapak. iya, karena buat anak saya nih gitu yang bentar lagi mau pubertas atau ada yang udah remaja Oh. kayak gitu. Alasannya buat putrinya. Tapi sama aku nggak dibalas sih. Oh, nggak dibalas juga lagi mana? Nggak dibalas, nggak dibalas. Iya. Alhamdulillah. Iya. Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Dari tadi kan isi hadoh yang banyak dibahas Iya, nih. iya. Yang nifas gimana nifas? Kalau nah ini nifas juga banyak nih problemnya. Teman-teman yang habis ngelahirin karena kan di usia aku ada Ya. yang udah banyak nikah ya, Pak. Oke. Itu Ini belum datang- nikah nih? Belum. Sian amat. Emang enak podcast di Doditan.
Di roasting terus ya. Terus. Jadi penyebab tadi. Itu ya. Habis buka lowongan enggak. Enggak deh. Terus. Nifas Iya. gimana? Jadi setelah melahirkan yang banyak disalahpahami oleh wanita, apalagi di masyarakat Indonesia khususnya gitu ya. Nifas itu maksimal di 40 hari, padahal 45, 40 hari. 40 hari. Yang padahal di dalam mazhab Syafi'iyah itu ada 60 hari. Oh, gitu? Tapi itu pun ada hitungan tertentu. Oke. Gitu. Bisa terjadi 60 hari itu bagaimana perhitungannya? Itu ada hitungannya lagi. Bahkan yang sudah melahirkan itu berpotensi juga mengalami istihadah pada saat masa nifasnya. Oke. Ya, kalau dengar tadi ternyata ada yang 60 hari, saya teringat di kitab sebelah. Oke. Bukan kitab sebelah, kitab di belakang gua nih. Oke. Kalau kitab sebelah kan sini atau Iya, sini. Ini iya, di belakang gua iya, kitabnya. di belakang ya. Ya, kalau Posisinya. kitab yang di belakang saya ini ada yang namanya, mereka menyebutnya gini, masa suci itu buat perempuan yang habis melahirkan. Itu kan mereka sebut dengan sebutan tahir. Oke. Tahir itu suci lah. Ada 60 hari disebutkan juga. 60 hari. Masya Allah. Berarti memang, ya betul Ya ya. kan? Berarti kan ada apa? Ya memang, berarti memang sudah ada dalil dan memang ada wanita yang mengalami pada saat zaman itu ya kok. Ya. Iya ya. Wah, Tunggu sebentar ya. Ini bukan. oke siap kok. Wah, jadi insight baru ya. Mirip, Nak. Ini cuman mirip ya, bukan sama ya, mirip. Bentar. Ini kan di sini ada cerita setelah Yesus lahir. Yesus tahu kan? Iya, Siapa? nah bisa. Oh, nggak bisa. Oh, keren. Kirain pemain bola. Lukas pasal 2. Nih, nanti ada kata kalimat begini nih. Mungkin lebih tepatnya Siti Maryam yang mengalami. Iya, benar ya. Ini menceritakan oke, tentang oke, Siti oke. Maryam. Wah, Masya Allah, iya. Bentar ya. Maria. Maria. Nih, dan ketika genap waktu pentahiran, ya. Ini kan sebelumnya langsung ketemu ya. ayat sebelumnya Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Oke. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Oke. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkan kepada Tuhan, maksudnya diserahkan kepada Bait Suci. Oke. Yang disebut dengan pentahiran ini, ternyata ada aturannya nanti di di perjanjian lama gitu. Oke. Wah, Sebentar. luar biasa ya ternyata dibahas juga. Ternyata ada yang 60 hari. Bahkan untuk anak laki yang melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan masa pentahirannya berbeda. Oh gitu. Ya. Ini tahir. Itu ada ya di sebentar. Imamat 12 ayat 1 sampai 5. Di sini juga disebutin ada darah nifas. Oh gitu. Tapi istilahnya sama. Nifas. Nifas. Jangan iya, kaget ya. Iya. Ini sih. Imamat 12. Benar, jadi Iya, begini iya. ya. Biar Jadi bagaimanapun, ilmu baru banget. kita mengenal istilah Taurat. Iya. Di sini juga disebut Taurat. Tapi walaupun saya meyakini bahwa Taurat ini bukan Taurat yang disebut dalam Quran, Betul. tetapi paling tidak di dalam sini masih ada hukum-hukum yang mungkin diturunkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel. Ditulis di sini. Iya, Kalau untuk masalah aturan-aturan seperti itu, mungkin tidak mengalami perubahan. Tapi kalau ada masalah dengan perjanjian atau keturunan dan segala macam, walau alam lah ya. Iya. Gitu. 12, 15. Disebutin di sini. Masya Allah. 12 ayat 1 sampai 5. Tuhan berfirman kepada Musa, demikian katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Jadi anak orang bangsa Israel, 8 itu udah harus disunat. Iya. Selanjutnya 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada suatu apapun yang kudus dan tidak boleh ia masuk ke dalam tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu, sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya 66 hari lamanya, malah 66 hari. 66 hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas.
Luar biasa, Ya, luar biasa. berarti Masya Allah. ada kemiripan ya kalau Iya, tadi betul, bilang betul, betul. Wah, dari Imam Syafi'i ada 60 hari. Itu buktinya. Masya Allah. Ya. luar Terus biasa. tadi gimana? Dari kalau 60 hari jadi aturannya gimana? Kalau itu pun keluar terus-menerus, dalam artian tidak ada jeda. Kalaupun ada jeda, itu si jeda bersihnya nggak boleh lebih dari 15 hari. Dan bukan nggak boleh lebih dari 15 hari, nggak boleh pas 15 hari. Jadi harus kurang dari 15 hari. Oke. Misalnya melahirkan tanggal 1, jangan pakai tanggal deh ya, melahirkan, kemudian dia keluar darah 10 hari, bersih selama 4 hari, dia keluar darah lagi, itu masih bisa dihukumi nifas, Oke. jika memenuhi syarat nifas. Oke. Dan kemudian dihukumnya sampai kapan? Sejak dia melahirkan sampai hari ke-60 dari pasca melahirkan ini. Oke. Gitu. Oke. Dan kalau nifas sih sebenarnya mungkin tidak terlalu complicated kayak istihadah tadi ya. Justru lebih kompleks. Oh serius? Iya. Gimana sih? Karena kan Complicatednya gimana? ada juga istihadah fi nifas. Jadi ada istihadah Oh. yang dialami oleh perempuan yang ada di masa nifas. Gitu. Oke lah. Anggap perempuan itu dalam masa nifas tapi tidak mengalami istihadah. Iya. Itu rumit nggak? Nah, itu nggak rumit, sama Nggak kayak rumit haid kan? normal. Iya, Iya, sampai iya. haid normal jatuhnya. Kayak gitu. Menjadi rumit ketika bercampur dengan istihadah. Betul, pokoknya kalau udah sama istiadah udah deh. Udah rumit gitu ya. Iya. Mau haid Rumit. normal, mau Iya. nifas, kalau udah kecampur dengan Iya. istihadah jadi rumit. Iya, sebetulnya yang bikin rumit karena kita belum tahu ilmunya sih. Oke, tapi sebenarnya kalau sudah bisa dihitung, Iya. bisa ditentukan nih. Iya, Ya. kita mudah karena kan sejatinya ilmu itu untuk memudahkan ya kok ya. Kayak gitu. Nah, ini nih yang belum melek tuh kayak susah banget deh, pelajarinya nggak mudah banget deh Nah, gitu itu kan. mah kelihatan orang malas itu kalau gitu mah. Ya padahal itu mah males aja. Iya. Sejatinya ilmu untuk memudahkan justru. Ya memang kita nggak mudah ya dalam mempelajarinya, berprosesnya gitu kan. Ya bahkan sampai Imam Ahmad aja 9 tahun kan kok. Iya, Nah iya, kita iya. juga nggak, kebanyakan tuh dari netizen tuh pengennya satu konten tuh bisa ngejelasin semuanya. Ya nggak Ya, bisa ya, dong. ya, ya. Kayak Kok gitu. enak gitu ya. Iya, kayak sekarang aja aku nggak bisa ngasih penjelasan rumusnya karena ya emang butuh waktu gitu. Iya, iya, iya. Ya. Ini umur belum 25 kan? Belum. 22. Nggak ada yang bocor. Malah ngaku 22. Gua nggak berani ngomong malah dia ngaku. Nah, cut ya. Kan, enak aja udah direkam ya. Di sensor gitu, tet gitu ya. Di sensor. Orang gua nggak ngasih tahu malah dia bocornya malah dia ngaku sendiri. Di sensor. Bukan salah gua ya. Ya, tapi maksudnya Masya Allah, seumur segini sudah bisa memberi manfaat buat Alhamdulillah, insyaallah. sesama muslim ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada pesan buat penonton channel Donitan? Ada apa ya? Ya pesannya khususnya buat wanita-wanita muslim dong pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman ya, karena kan tanpa kita sadari, kita tuh sudah sadar bahwa ilmu ini tuh sangat berkaitan dengan ibadah yang biasa kita laksanakan sehari-hari Ya, gitu ya. ya. Terutama umumnya seperti haji dan umroh yang mungkin akan kita hadapi suatu saat nanti, amin gitu kan. Nah, maka ayo kita persiapan ilmu dari sekarang sebelum kita mengalami keribetan-keribetan gitu ya terkait siklus kita yang mungkin berpotensi tidak lancar gitu. Apalagi buat teman-teman yang masih jomblowati gitu ya, yang masih singlillah. Jomblo apa? Jomblowati. Jomblowati. Perempuan yang belum menikah. Nah, ini ayo dari sekarang kita pelajari karena kalau udah menikah tuh berpotensi lebih besar untuk mengalami istihadah. Tapi buat laki-laki juga nggak ada salahnya ya tahu ilmu ini ya. Nah kalau untuk laki-laki itu masa iya sih nggak bisa ngebimbing istri, malu banget ya kok ya. Iya, jadi ayo dari sekarang kita pelajari. Maksudnya buat bareng-bareng. laki-laki yang jombloan juga Iya, perlu nggak rugi banget. kan? Nggak rugi kan belajar ini juga nggak rugi kan? Enggak, justru harus. Harus gitu. supaya nanti suatu ketika dia menikah Iya. ya maksudnya kalau Iya. menghadapi masalah ini udah tahu ilmunya. Iya, Gitu. sedikit ya kok untuk laki-laki. Iya. Sebetulnya terhukumi fardu kifayah. Memang kewajiban yang bisa diwakilkan oleh orang lain. Namun ini pun ada tahapannya. Yang pertama ketika dia itu belum sanggup untuk membimbing istrinya, maka dia harus bersama-sama belajar. Kemudian juga kalau misalnya dia belum sanggup belajar untuk membimbing istrinya, maka harus mendatangkan ulama. Tapi kalau misalnya tidak bisa keduanya, maka tidak boleh tidak mengizinkan, dalam artian dia harus mengizinkan mau gak mau istrinya untuk mencari ulama, untuk dia mempelajari sendiri. Untuk belajar. Gitu, karena saking wajibnya. Tapi kalau buat akhwat fardu ain.
Iya, fardu ain. Itu kalau dalam fikih ya, kok. Ya, kalau kita nggak membahas tasawuf, istilahnya kayak nggak ada adab gitu ya. Saking wajibnya, ketika kita sebagai seorang anak mau mempelajari ilmu ini, nggak ada izin nih dari orang tua buat keluar rumah, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Misalnya udah izin nggak diizinin, ya udah nggak apa-apa, cari aja ulama atau orang tuanya belum bisa ngajarin, ibarat kata gitu ya. Terus sebagai suami, sebagai istri kepada suami, itu kalau nggak ada izin suami, dalam artian suaminya tidak mengizinkan, itu kita nggak apa-apa, kabur gitu ibarat kata. Tapi ini menganalogikan saking wajibnya gitu ya. Bukan berarti kita harus melanggar adab seperti itu ya. Kalau pesan-pesan buat penonton yang belum muslim? Aduh. Makanya muslim dulu. Ilmunya. Iya, yang penasaran ayo. Karena nggak, maksudnya gini, kenapa saya minta Lina juga kasih pesan buat teman-teman wanita yang belum muslim? Karena ternyata di dalam Islam tuh ada ilmu yang ngajarin seperti ini, betul. gitu loh ya. Kalau yang belum muslim, pastinya kalau mereka menghadapi masalah seperti ini kan pasti mereka ke dokter. Iya, betul, kan? bingung. Tapi dokter pun kadang belum pasti. Iya, betul jawabannya. Ternyata di Islam ada ilmunya. Umur 22 udah bisa ngajarin ya. Jadi gue sebutin deh tuh umurnya itu. Bareng-bareng. Keren, alhamdulillah ya. Baik kalau gitu terima kasih banyak Lina ya. Mudah-mudahan nanti jadi MC lagi. Amin. Sekaligus narasumber ya. Amin insyaallah. Ya kalau kita bikin acara ya banyak. Ya kalau yang datang banyaknya Ahwat kan boleh jadi narasumber. Boleh. Ya nggak usah lama-lama, 2 jam 3 jam cukup ya. Nggak sampai subuh aja kok. Ya alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan ilmunya barokah buat Lina juga buat yang mendapat ilmunya ya. Baik kalau gitu terima kasih banyak. Sekali lagi perhatiannya buat para pemirsa. Buat para pemirsa juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke BSI dengan nomor 111 8899 atas nama YPM At-Tauhid Jakarta. Bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, akhir kata kita pamit undur diri. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallah ya. Iya, terima kasih banyak loh. Sampai lupa promosiin buku deh. Iya.